Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya ada Magicom atau rice cooker ya. Ini punya teman saya, katanya ada kerusakan, itu dia cepat kering jika buat nyimpen nasi ya. Jadi nasinya itu cepat kering. Kira-kira apa yang berkendala? Mari kita bongkar. Untuk pembongkaran langsung saja ya. Kita buka di bagian bawah rice cookernya. Kita lihat, nah, di sini cuma terdapat satu baut skrup. Kita langsung lepas saja baut skrupnya. Ini ya, cuma ada satu baut skrup. Nah, setelah satu skrup ini terbongkar, kita bisa lepas langsung bagian cover bawahnya. Bisa kita congkel sedikit ya. Pelan-pelan juga, jangan sampai kita mencongkel merusak komponen ya. Ternyata langsung terbuka ya. Ini ada pengunci paginya biar kita lebih leluasa dalam melakukan pembongkaran. Bisa kita ulur penguncinya, jangan sampai hilang ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak komponen. Tinggal kita tentukan. Masalahnya adalah nasinya itu cepat kering. Ketika nasi cepat kering itu berarti menandakan suhu dari rice cookernya itu overload, terlalu besar suhu panasnya. Dia nggak ada yang mengontrol. Yang harusnya ketika suhunya sudah cukup dia akan mati, tapi karena ada komponen yang rusak, maka dia tidak ada yang digunakan untuk memutus panasnya. Jadi kalau untuk pengaturan suhu itu biasanya ada di thermostat-nya. Termostatnya ini ada termostat, bisa dilihat di dalam. Nah, itu ya. Bagian yang nempel di dinding dari pemanas rice cookernya. Nah, ini ya di dalam. Ini bisa kita lepas. Untuk melepas termostatnya atau thermoswitchnya itu kita cukup melepas satu baut skrup yang ada di dalam. Ini agak kurang kelihatan ya. Nah, itu di dalam itu ada satu baut skrup yang menahan dari termostatnya atau thermoswitchnya. Kita lepas saja. Gunakan obeng plus ya. Ini agak keras. Nah, biasanya skrupnya lumayan panjang. Ya, ini dia. Nah, ini baut skrupnya sudah terlepas. Nah, ini dia bentuk dari pengontrol suhunya ya. Ini kita lepas plat nahannya dan soketnya kita cabut. Nah, ini biasanya agak keras. Ini untuk termostatnya atau thermoswitchnya sudah kita lepas, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia itu digunakan untuk mengatur kapan arus itu akan terputus sehingga panas di dalam rice cookernya akan terkontrol ya, sehingga tidak ada panas yang berlebih sehingga mengakibatkan nasinya itu cepat kering tadi ya. Nah, ini komponennya, kita lakukan penggantian di komponen yang ini. Ini kebetulan sudah saya belikan juga komponen thermostat yang baru ya. Ini karena saya kesulitan mencari yang sama persis, itu di sini agak susah. Nah, maka saya gunakan yang mendekati ya. Saya gunakan yang angka di 80
derajat ya. Nah, ini kemarin-kemarin saya gunakan yang seperti ini juga alhamdulillah aman ya. Dan ini bisa saya aplikasikan lagi di rice cooker yang ini. Untuk cara kerja dari termostatnya atau thermoswitch-nya itu kita bisa contohkan di sini nih. Pakai alat seadanya saja. Kita gunakan kompor sama panci ya. Kita kasih air biar pancinya nggak kosong. Itu nanti kita tempelkan thermoswitch-nya di panci yang panas ini. Ya. Ketika airnya sudah mendidih ya, ini sudah keluar asap, sudah mendidih. Kita coba tempelkan di bagian pancinya. Nah, ketika thermoswitch-nya masih bekerja atau termostatnya masih bekerja dengan baik, maka dia akan memutus arus ya, atau memutuskan saklarnya di dalam itu ada saklarnya yang otomatis akan terputus ketika suhunya sudah tercapai ya, suhunya sudah sesuai dengan yang tertera di bagian thermoswitch-nya ya. Nanti kita bandingkan antara yang lama dengan yang baru, itu akan lebih cepat putus yang mana ya. Nanti yang lebih cepat itu yang kita pilih untuk lebih meyakinkan. Ini kita letakkan bersama-sama ketika airnya sudah mendidih. Nah, kita rasakan mana yang akan memutus terlebih dahulu. Ini memang harus menempel ya, karena dia akan menyerap panas di dalam dudukan dari rice cookernya. Nah, ketika dia sudah tercapai, dia akan bunyi itu tadi. Sudah bunyi ya, tapi belum begitu jelas. Kita angkat dulu. Oke, ini thermoswitch yang baru atau thermostat yang baru. Kita coba letakkan di atas panci yang panas. Nanti ketika suhunya tercapai, dia akan bunyi ya, kita amati. Ya, dengeran ya. Ketika suhunya sudah tercapai, dia akan bunyi ya. Bunyi itu adalah difungsikan untuk memutus dari saluran ya. Sehingga nanti antara arus yang terhubung dari soket satu ke soket yang satunya lagi akan terputus ya. Karena di dalam itu terdapat sistem seperti relay. Nah, tapi relay itu bekerja tergantung dari panas si rice cookernya ya. Ini yang lama, kita cek juga, coba kita dengarkan. Kita tunggu apakah masih bisa memutuskan arusnya. Nah, ini sudah lama ya, tapi dia nggak ada reaksi. Oke, sudah lama tapi dia nggak ada reaksi ya. Berarti ini memang sudah rusak. Oke, jadi dia nggak mau memutus saluran ya. Oke, ya jadi dari sini bisa kita pahami ya. Jadi ketika thermoswitch-nya itu rusak, maka panas dari rice cooker atau magicom itu akan terus berkelanjutan tanpa adanya pemutus ya. Jadi yang harusnya ketika di suhu misalkan ini adalah 80 derajat ya, di suhu 80 derajat Celcius dia mati rice cookernya. Nah, tetapi karena thermoswitch-nya rusak, maka dia panasnya terus menerus, bahkan bisa lebih dari 80 derajat Celcius. Nah, sehingga efeknya nasi yang di dalam rice cooker akan cepat kering, bahkan jika terlalu parah dia akan gosong ya, dan itu akan sangat berbahaya karena bisa jadi nanti mengakibatkan kebakaran ya. Oke teman-teman ya, sekarang langsung saja kita pasang thermoswitch yang baru atau thermostat yang barunya. Untuk proses pemasangannya kita langsung saja bagian plat penekannya ini ya. Plat penekannya kita pasang di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tempatkan lagi di dudukannya, kemudian kita baut pakai skrup yang tadi. Oke. Jangan lupa kabelnya kita pasang dulu. Wah, jatuh nih.
kita lihat ya, dipastikan setelah terpasang ya, thermoswitch itu harus nempel ke dinding dari rice cookernya ya. Terlihat jelas ya, jadi dia harus nempel ke dinding rice cookernya, sehingga nanti perpindahan panas dari rice cooker akan langsung tertransfer ke bagian thermoswitchnya, sehingga nanti pembacaannya juga akan akurat. Jelas ya, bisa dilihat ya. Oke, setelah ini kita bisa langsung pasang dari cover bawah. Oke, rice cooker sudah selesai ya, sudah kita pasang bagian cover bawahnya. Ini udah jadi, sudah oke. Tinggal kita kembalikan ke yang punya ya, karena tadi yang mengantarkan ke sini itu cowok, laki-laki. Mudah-mudahan nanti setelah pulang rice cookernya jadi makin disayang sama istri. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton ya. Silahkan berikan komentar serta share video saya jika bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.